Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun materi kita pada hari ini adalah Nabi Muhammad, idola kita. Nabi yang terakhir diutus Allah adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia membawa risalah kepada semua umat manusia. Sedangkan rasul-rasul yang diutus sebelumnya adalah untuk umatnya masing-masing. Ya, liqaumihi, untuk kaumnya, untuk bangsanya, tidak lebih dari itu. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW diutus Allah untuk seluruh manusia, kafatan linnas. Jadi siapa saja yang namanya manusia, dimanapun dia tinggal, di benua apa, di negara mana, di kota, di desa, dan di mana saja, setelah Nabi Muhammad dikukuhkan menjadi Rasul, maka dia menjadi Rasulnya untuk semua manusia. Tidak terbatas kepada benua, tidak terbatas kepada suku, tidak terbatas kepada bangsa. Universal. Itulah kerasulan Nabi Muhammad SAW. Makanya kita mengidolakan Nabi Muhammad SAW karena dia adalah orang-orang, termasuk orang yang terbaik dari sekalian manusia. Nabi Muhammad itu ditempah hidupnya dari kecilnya menderita, suka dan duka sudah dirasakannya. Itulah cikal bakal seorang nabi dan rasul untuk teladan bagi umat manusia, untuk menjadi uswatun hasanah. Itulah yang diabadikan dalam Al-Quran pada surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa fi ayatin ukhra wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya sudah ada bagi kamu contoh teladan idola kamu pada diri Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Siapakah yang idolakan Rasulullah? Yaitu umatnya. Yang mengaku umatnya, Nabi Muhammad SAW itu berkewajiban untuk mengidolakan, mencontoh teladani sikap, perbuatan, tingkah laku yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Pertanyaannya, bolehkah kita mengidolakan yang lain selain Muhammad? Tentu kita lihat kriteria yang dimiliki seorang anak manusia. Apakah dia mengacu kepada perilaku Rasulullah? Apakah orang itu beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau manusia yang lain yang mengacu kehidupannya, perilakunya, mencontoh teladan Rasulullah, lalu kita mengidolakan, tentu saja boleh. Yang tidak boleh kita idolakan selain Muhammad adalah orang-orang yang menyimpang dari ajarannya, menyalahi dari aturan-aturannya, dari perilaku, dari sikap dan perbuatan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi orang-orang yang meneladani Rasulullah, orang-orang yang mengharapkan ridho Allah, orang yang yakin adanya hari kiamat, ada pembalasan dan perbuatan manusia hari ini. Hari ini kita melakukan amal soleh. Amal soleh itu akan diberikan balasan di dunia dan di akhirat. Kita yakin itu.
Kenapa kita harus beribadah? Kenapa kita harus sholat? Kenapa kita harus berzakat? Kenapa harus kita menyumbang? Kenapa kita harus punya kemampuan ke Mekah, ke Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh? Kenapa? Karena itu adalah salah satu keyakinan kita bahwa apa yang kita lakukan hari ini itulah yang kita peroleh esok hari di dunia dan di akhirat. Wa dzakarallaha katsiran, mengingat Allah sebanyak mungkin. Artinya perintah Allah yang diperintahkannya kepada manusia, kepada orang yang beriman, itu kita lakukan. Ya, mengingat, banyak mengingat mana yang diperintah, mana yang dilarang. Itu mengingat. Mengingat Allah itu dengan lidah, mengingat Allah itu dengan hati, mengingat Allah itu dengan sikap dan perbuatan kita. Itu harus kita sesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Makanya pada surat Al-Qalam ayat 4, Allah sudah berikan garansi wa innaka la'ala khuluqin azim. Ada jaminan Allah yang punya akhlak yang tinggi itu engkau ya Muhammad. Jadi Muhammad itu juga menjadi akhlak yang harus ditularkan, dikembangkan kepada orang-orang yang mengaku dia Muhammad itu Rasulnya. Akhlak Rasulullah itu yang perlu kita teladani. Bagaimana dalam kitab Al-Barzanji disebutkan, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wat tawadhu. Adalah Rasulullah itu memiliki rasa malu yang tinggi, sehingga dia kalau ingin melakukan sesuatu maka dia malu apabila tidak baik. Maka yang baik itu tidak boleh malu, yang buruk itu perlu kita malu sehingga kita meninggalkan sikap-sikap dan perbuatan itu. Al-haya'u minal iman, karena malu itu adalah identitas orang beriman. Jadi orang beriman itu harus memiliki rasa malu. Wa tawadu, merendahkan dirinya kepada Allah, merendahkan hatinya kepada manusia. Ini sebagai contoh. Bagaimanapun kondisi kita begitu tinggi jabatan, tetapi kita harus merendahkan diri kepada Allah. Dunia ini milik Allah, bukan milik kita. Kita ini termasuk makhluk ciptaan Allah, harus tunduk kepada Allah. Itu tawadu. Pada mustawadu, tidak boleh merendahkan manusia karena status sosialnya, karena keadaan ekonominya, karena keadaan kehidupannya tidak baik. Itu namanya tawadu. Jadi kalau ada orang tidak tawadu karena diberikan Allah kelebihan, dia lupa kelebihan harta, kelebihan ilmu, kelebihan rezeki, itu karunia Allah yang harus disyukuri. Maka ini harus kita kembangkan kembali kalau kita ingin menjadi orang-orang yang mencontoh teladani Rasulullah, uswatun hasanah. Kita harus berusaha memiliki tawadu itu dalam diri kita, karena itu adalah salah satu yang dimiliki akhlak Rasulullah SAW. Yang ketiga, wa yuhibbul fuqara wal masakin. Rasulullah itu menyayangi orang fakir dan miskin.